Di luar dugaan, Presiden 11 Jinping baru-baru ini menemukan bukti mengejutkan dari seorang ilmuwan. Patung Buddha raksasa yang ada di Cina ternyata merupakan representasi Nabi Zulkifli, bukan Siddhartha Gautama seperti yang diyakini selama ini. Penemuan ini semakin mengguncang dunia, terutama setelah ilmuwan itu mengungkapkan bahwa ada lafaz Arab kalimat tasbih dan sebutan Muhammad yang tercatat saat mereka memahat bagian patung tersebut. Hari itu cuaca cukup tenang di kota Leshan, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Langit sedikit mendung tapi tidak hujan. Tim arkeologi dari Lembaga Penelitian Sejarah dan Budaya Nasional sedang melakukan proyek konservasi besar-besaran terhadap salah satu ikon sejarah paling terkenal di negeri itu, patung Buddha raksasa Leshan. Patung ini sudah menjadi kebanggaan rakyat Tiongkok selama berabad-abad. Tingginya mencapai lebih dari 70 meter, dan telah menjadi objek wisata dunia. Namun di balik semua kebanggaan itu, tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari terbukanya sebuah misteri besar yang tersembunyi selama ribuan tahun. Salah satu ilmuwan senior bernama Dr. Wei Zhang, seorang arkeolog dan ahli batuan kuno, sedang meneliti struktur dalam batu di bagian bahu patung. Fokus utamanya adalah melihat apakah ada keretakan yang bisa membahayakan struktur. Ia memimpin sebuah tim kecil yang terdiri dari 4 orang peneliti dan 2 teknisi. Saat mereka melakukan pemindaian menggunakan alat pemetaan getaran suara, mereka menemukan rongga kecil dalam batu yang tidak sesuai dengan susunan alami dari pahatan tersebut. Rongga itu bukan sekadar retakan biasa. Bentuknya terlalu simetris dan rapi, seolah memang dibuat dengan sengaja. Karena penasaran, mereka membuka sedikit bagian luarnya menggunakan alat pemahat laser ringan, metode standar dalam penggalian konservasi modern, agar tidak merusak struktur utama. Ketika lapisan luarnya mulai terbuka, mereka melihat sesuatu yang langsung membuat mereka saling menatap dalam diam. Di balik lapisan batu itu, terdapat goresan-goresan halus dalam bentuk tulisan yang tidak dikenali oleh sebagian besar tim. Namun salah satu anggota tim, seorang ahli linguistik bernama Li Jun, mengenal sebagian pola huruf itu. Ia berkata bahwa tulisan itu bukan karakter Han ataupun Sanskerta, melainkan huruf Arab kuno. Awalnya tim tidak begitu yakin. Tapi setelah pembersihan dilakukan lebih hati-hati, goresan itu menjadi semakin jelas. Tulisan itu terpahat cukup dalam namun tertutup sempurna selama ribuan tahun, tersembunyi di balik lapisan patung yang dibuat dari batu pasir. Dr. Wei Zhang tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Ia meminta penggalian dilanjutkan secara perlahan dan sangat hati-hati. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak tulisan Arab yang muncul. Beberapa kalimat menyebut nama Allah, dan bahkan ada nama Muhammad yang terpahat dalam gaya kufi, bentuk awal kaligrafi Arab. Pekerjaan yang awalnya hanya proyek konservasi biasa berubah menjadi penelitian serius. Mereka mendokumentasikan semua temuan dan mulai menghubungi para ahli sejarah Timur Tengah untuk meminta pendapat. Dalam waktu 2 hari, berita ini sampai ke telinga kalangan atas pemerintah. Ketika laporan lengkap dikirimkan ke Beijing, Presiden Tiongkok saat ini, 11 Jinping, mendapatkan informasi langsung dari Kepala Departemen Kebudayaan. Ia terkejut, tapi juga penasaran. Temuan itu tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana mungkin sebuah patung yang selama ini diyakini sebagai representasi Buddha, menyimpan ukiran Arab yang menyebut nama Allah dan Muhammad? Pihak keamanan langsung diberi tugas untuk merahasiakan lokasi dan menghentikan akses publik ke area itu. Proyek konservasi dihentikan sementara, dan tim ilmuwan tambahan dikirim ke lokasi. 11 Jinping sendiri mulai memantau perkembangan ini secara pribadi. Dr. Wei Zhang dan timnya diperintahkan untuk tidak menyebarkan informasi ke media. Tapi di dalam ruang laboratorium, diskusi mereka semakin intens. Dr. Zhang bahkan menyampaikan pemikirannya yang paling mengejutkan. Kemungkinan bahwa patung ini dulunya bukanlah patung Buddha Gautama, melainkan gambaran dari seorang tokoh yang sangat tua dari peradaban yang telah hilang. Salah satu catatan kuno dari zaman dinasti Tang yang ditemukan sebelumnya memang menyebut adanya
seorang suci dari arah barat, yang dikenal masyarakat sebagai pembawa ajaran ketauhidan. Dalam naskah kuno itu, tokoh tersebut digambarkan sebagai pria yang sabar, tenang, dan selalu berbicara tentang satu Tuhan. Deskripsinya sangat mirip dengan cerita para nabi yang dikenal dalam agama-agama Samawi. Beberapa anggota tim mulai berani menyampaikan teori yang lebih jauh. Mereka menyebut kemungkinan bahwa patung raksasa ini sebenarnya adalah bentuk penghormatan kepada Nabi Zulkifli, salah satu nabi dalam Islam yang juga dikenal karena kesabarannya dan sikapnya yang adil. Teori ini tentu belum bisa dibuktikan saat itu juga. Tapi fakta bahwa tulisan Arab yang menyebut nama Muhammad dan Allah ditemukan di dalam struktur patung yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun, adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Beberapa hari setelah penemuan ukiran Arab di patung Buddha raksasa Leshen, tim dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dikirim secara khusus oleh pemerintah pusat. Mereka terdiri dari para pakar lintas disiplin, arkeologi, linguistik, sejarah Timur Tengah, dan geologi. Peneliti utama di tim baru ini adalah Profesor Liu Wen, seorang sejarawan terkenal yang telah menulis banyak buku tentang hubungan Asia Timur dan dunia Islam di abad pertengahan. Setibanya di lokasi, mereka tidak membuang waktu. Semua laporan awal dari Dr. Wei Zhang diserahkan kepada tim lanjutan, dan penelitian dilanjutkan dengan penggalian lanjutan di bagian belakang dan dalam struktur patung. Pihak keamanan semakin memperketat pengawasan. Tidak ada wartawan yang diperbolehkan mendekat. Bahkan akses media sosial dari wilayah sekitar dikendalikan oleh otoritas lokal agar informasi tidak bocor. Beberapa hari kemudian, penggalian memperlihatkan bagian dalam struktur yang sangat mengejutkan. Sebuah ruang kecil ditemukan di bagian dalam patung, tepat di belakang kepala. Ruang ini bukan ruang alami, melainkan seperti bilik yang sengaja dibuat dan ditutup rapat. Di dalamnya terdapat potongan ukiran batu yang lebih tua dari bagian luar patung. Ukiran tersebut menggambarkan sosok seorang pria berjubah panjang dengan tangan terangkat seolah sedang berdoa. Yang menarik, di sisi patung tersebut tertulis dalam aksara Arab, Zulkifli, hamba Allah yang sabar. Tulisan ini langsung membuat tim terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa nama Zulkifli bisa muncul dalam struktur patung yang selama ini dianggap sebagai Buddha Gautama. Profesor Liu langsung menyimpulkan bahwa struktur ini kemungkinan telah berdiri sebelum wajah patung saat ini dibentuk. Artinya, patung Buddha raksasa yang sekarang bisa jadi hanya menutupi patung atau simbol yang lebih tua. Ketika laporan terbaru ini sampai ke Presiden 11 Jinping, ia meminta laporan langsung. Untuk pertama kalinya, Presiden mengadakan rapat terbatas dengan para pakar sejarah dan budaya yang terlibat dalam proyek ini. Dalam pertemuan tertutup tersebut, laporan dari Profesor Liu dan Dr. Zhang dipresentasikan dengan data lengkap, termasuk dokumentasi ukiran, hasil pengukuran karbon, dan analisa bentuk struktur batu. 11 Jinping mendengarkan dengan